Siap, monggo. Mas, siapa ini? Mas Yono. Nah, ini dengar di Gunung Kidul itu ada breeding beranjangan. Nggih, leres. Tepatnya Gunung Kidulnya di mana tuh, Mas? Tepatnya di Gunung Kidul, Kecamatan Playen, Kelurahan Gading. Dusunnya Gading juga. Daerah Gading nggih. Mulai kalau sukses breedingnya mulai tahun 2019 bulan April. Terus kalau piara beranjangan Java itu mulai 2017, mulai pegang Java, jenis Javanica nggih. Tapi mainan apa buka burung beranjangan itu udah lama ya? Udah lama, udah sejak 2013. Mulai suka beranjangan, awalnya dari beranjangan parva, terus 2017 pindah ke jenis Javanica. Nah, terus mulai breeding tahun 2019 ya sampai sekarang. Awal mulanya beranjangan pertama untuk jenis Javanica hampir punah di Indonesia nggih, terutama di Pulau Jawa. Terus peminatnya banyak, burungnya juga bagus, permintaan pasarnya banyak, tapi barangnya nggak ada. di alamnya kurang. Ya, dan beberapa peternak yang udah berhasil kayak di Tangerang, di Tasik, sama di Surabaya dulu udah sukses. Harganya cukup mahal. Dari segi ekonomi menggiurkan. Akhirnya coba untuk breeding. Sebelum Mas Yono ada nggak yang breeding? Mungkin sebelumnya sudah pernah ada, cuma untuk berhasilnya mungkin belum, mungkin sebelum saya mungkin. Itu kenapa Mas Yono memilih jenis beranjangan Java? Karena kalau beranjangan Javanica peminatnya lebih banyak, terus dari segi volume power juga lebih bagus, dan yang mahal juga jenis Javanica. Biasanya kalau buat kontes itu yang paling rame yang jenis apa Mas? Kalau sekarang sih rata-rata rame, untuk jenis parva rame, jenis Java juga rame. Di awal-awal tahun 2018 itu memang sempat booming yang jenis Java, sempat tren ya. Itu mulai booming, mulai jedot, banyak yang buru Java karena dari volumenya lebih kenceng waktu itu. Proses awalnya bisa diceritain ya, itu mulai dari penjodohan terus berapa pasang gitu. Mulai ternak saya awalnya sepasang, terus penjodohan. Kalau teknik penjodohan sih teknik dasarnya sama seperti ternak-ternak kenari sama murai. Penjodohan tempel, jemur tempel terus nanti kalau udah kelihatan karakternya, gelagatnya kelihatan judu, akur, baru satuin masuk kandang. Sambil dipantau, dilihat karakternya jantan dan betina gimana, terus kayak udah ngacir, bawa sarang, atau udah ngecus kawin, itu termasuk tanda-tanda udah benar-benar jodoh. Jadi prosesnya kalau penjodohan kayak burung yang lain ya. Ya. Nah terus sistem kandangnya itu gimana? Kalau sistem kandang saya pakai kandang baterai. Iya, karena kayak kandang lobet, cuman ini kalau saya pakai kayu. Kandangnya taruh di meja, terus ukuran kandangnya 60 lebarnya, terus panjang 70, tinggi ruji 50 cm. Terus nanti di dalam kandang ada ornamen kayak bahan sarang, terus kuali atau tumpukan batu bata merah untuk bahan media sarangnya, tempat sarang. Jadi kalau satu sarang itu misalnya udah jodoh sampai dia produksi itu jantan betina dipisah atau tetap? Tergantung karakter burung. Kalau yang tipikalnya tidak berantem, tidak membantai, jadi satu sampai dia angrem, baru jantan saya cabut.
karena saya pakai sistem kawin cabut. Tapi untuk beberapa induan yang jantannya agak galak, pakai sistem yang kawin cabut. Begitu udah cus 2 kali 3 kali cukup, jantan dicabut, pindah kandang harian. Biasanya kalau gajah itu sampai berapa biji telurnya? Telur maksimal 4. Sepengalaman saya 4 maksimal. Terus berapa lama untuk netasnya ini? Masa pengeraman 11 hari. Ya paling lambat 12-13 hari itu udah paling lambat. Berarti sebulan bisa 2 kali? Tepatnya 35 hari atau 40 hari bisa 2 kali. Ya. Jadi anakan pertama udah usia 20 hari itu adiknya udah keluar. Kalau sistem loloh induk. Iya, loloh induk. Nah, kalau Mahyono sendiri itu yang diterapin loloh induk atau ada yang di sepet? Ada yang saya pakai 2 sistem, ada yang loloh induk, ada yang 0 hari. Karena ada faktor indukan yang nggak mau angrem dan nggak mau ngeloloh. Itu biasanya telur saya panen, saya masukin mesin, terus netes nanti loloh 0 hari. Jadi tetap mantau indukan? Iya, mantau indukan terus dan memahami karakter indukan. Ada yang kalau mau angrem yang biarkan angrem, kalau nggak mau ya telur masuk mesin. Sampai sekarang itu udah berapa ya indukan? Sekarang ada totalnya sih yang di kandang ada 12 betina. Nah, jantannya saya pakai 8. Itu produk semua? Nggak mesti, genjotan. Ada yang produk, ada yang bodol, ada yang trouble. Kendalanya Mas, kendalanya dari proses pengeraman sampai mau netes sampai dewasa itu ada nggak itu kendalanya? Pasti ada, di ternak pasti ada nggih. Rata-rata kendalanya umumnya sama sih, seperti karakter indukan, dia mulai dari angrem telur, dia nggak mau angrem, buang telur, atau dia ngeloloh anakan terus dibuang, nggak mau lanjut ngeloloh. Itu wajar karena mungkin faktor rasa nyaman yang mempengaruhi nggih. Terus faktor yang lain mungkin kayak penyakit, terus pergantian cuaca juga mempengaruhi. Terus segi kebersihan pakan, terutama keroto, jangkrik. Sebenarnya kalau gajah itu kalau di kandang atau di gudang itu lingkungan pengaruh nggak sih? Kalau lingkungan cukup mempengaruhi nggih, terutama faktor nyaman. Tapi yang paling penting kalau udah terbiasa, meskipun sampingnya berisik, ada suara yang berisik, suara mesin atau suara motor, itu tetap nggak ngaruh asal dia udah terbiasa. Mungkin yang paling berpengaruh itu cuaca ya mungkin ya. Cuaca ngaruh. Pergantian cuaca yang terlalu ekstrim. Kalau yang pakai sistem sepet itu mulai dari umur berapa ya? Mulai dari pecah telur 0 hari. Dari 0 hari sampai nanti loloh, lepas loloh itu umur 20 hari udah bisa mulai latihan nontol jangkrik. 18 hari 20 hari udah mulai nontol jangkrik. Kalau yang dari loloh induk biasanya saya panen umur 5 hari. 5 hari mulai panen, terus lanjut pasang ring. Nanti loloh hari sampai usia mandiri ya sama 20 hari. Karena kalau panennya terlalu tua, di atas 5 hari itu kakinya kegedean, agak sulit pasang ring. Lebih mudah usia 5 hari. Dan resiko biar piye nggak giras. Kalau untuk membedakan jenis kelamin, saya pakai tes DNA. Ya. Itu prosesnya gimana Mas? Prosesnya untuk pengambilan sampel DNA, kita sampelnya pakai sampel darah. Terus pengambilan nanti dari agen kimikos datang ke rumah untuk ambil sampel darah. Nanti diambil sampel darah
bagian kaki ya, di jempol. Terus taruh darahnya, nanti dioleskan ke kertas, lanjut identitas sampel darah, terus lanjut dikirim ke laboratorium di Surabaya. Proses lama tes DNA itu hasilnya ditunggu seminggu, paling lama 10 hari. Jadi itu setiap panen selalu Ya, setiap panen selalu tes DNA, karena kalau nggak pakai DNA nanti jualnya juga agak sulit dan pembeli juga kurang percaya, karena beranjangan sulit dibedakan secara fisik untuk jantan dan betina. tanpa tes DNA itu bisa nggak bedain jantan? Bisa tapi Kurang akurat. Kemungkinan keakuratan kalau prediksi saya ya paling 70-80%, tapi kalau pakai DNA itu 99% pasti. Nah, kalau dari Mas Yana sendiri itu gimana bedainnya? Kalau dari piye jantan betina kelihatan ya, kayak kalau feeling dari muka, mata, terus gelagatnya itu kelihatan. Jantan biasanya kayak pecicilan. Kalau betina biasanya berisik. Terus kalau rata-rata sih jambul semua, tapi suka molah malih juga sih jantan betina. Kadang betina ada yang tampangnya kereng, jantan ada yang tampangnya medoi ada. Nah, terus sesuai dengan tes DNA itu biasanya prediksinya Mas Yana itu kadang pas ya, tepat ya? Kadang pernah tepat, tapi pernah juga luput. Pernah salah 4 ekor saya prediksi betinanya ada 2, jantan 2. Ternyata jadi jantan semua pernah. Setelah DNA. Iya, setelah DNA. Pernah juga saya prediksi dari 12 ekor itu jantannya ada hampir separuh lah, 6 ekor. Setelah hasil DNA keluar